MotoGP Australia 2025 menjadi salah satu akhir pekan paling kelam bagi Ducati sejak era keemasan mereka dimulai. Di Phillip Island, sirkuit yang biasanya menjadi panggung kekuatan Desmos edisi, tim Ducati Lenovo justru tampil seolah kehilangan arah. Tak ada satupun motor mereka yang finish di podium, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang musim 2025. Ketiadaan Marc Marquez akibat cedera tampak menjadi faktor besar yang membuat performa Ducati anjlok. Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali sekaligus ujung tombak tim pabrikan, gagal tampil kompetitif sepanjang akhir pekan. Dalam sprint race, Bagnaia terpuruk di posisi ke-19. Dan di balapan utama, ia bahkan gagal menyentuh garis finish setelah terjatuh. Hasil itu menyisakan tanda tanya besar. Apakah memang performa Desmos edisi GP25 sudah tidak lagi di level yang sama seperti musim sebelumnya? Ataukah Ducati selama ini hanya terlihat luar biasa karena kehadiran Marc Marquez? Setelah balapan di Phillip Island, Pecco Bagnaia tampak frustrasi. Ia tidak segan mengungkapkan betapa sulitnya mengendalikan Desmos edisi GP25, motor yang seharusnya menjadi senjata terkuat Ducati di musim 2025. Saya benar-benar berada di batas kemampuan saya. Sayangnya, saya tidak bisa mengerem dan memasuki tikungan seperti yang saya inginkan. Dan itu membuat hidup saya jauh lebih rumit. Keluhan itu bukanlah hal baru. Dalam beberapa seri terakhir, Bagnaia terus menyoroti masalah pada sektor pengereman serta karakter motor yang tak lagi cocok dengan gaya balapnya. Padahal, pengereman keras dan presisi adalah ciri khas sang juara dunia 2 kali. Teknik yang selama ini menjadi kunci kesuksesannya. Namun kini, ketika bahkan teknik andalannya tak lagi efektif, muncul pertanyaan besar. Apakah Ducati telah salah arah dalam pengembangan GP25? Pengamat MotoGP kawakan, Carlo Pernat menyoroti hal yang sama. Dalam wawancaranya dengan GP1, ia menyebut bahwa Gigi Dalinya mungkin menyadari bahwa GP25 sudah berada di batas tertinggi pengembangannya. Jelas, Gigi tahu bahwa proyek Desmos edisi telah mencapai puncaknya. GP25 adalah motor yang tidak sempurna. Gigi mungkin tahu bahwa di luar GP24, mustahil untuk ditingkatkan dan sangat mudah untuk mengalami kemunduran. Dengan kata lain, Ducati tampaknya sudah mencapai titik jenuh dalam evolusi Desmos edisi. Setiap upaya peningkatan kini justru beresiko membawa efek sebaliknya. Dan di tengah situasi itu, hanya pembalap dengan kapasitas luar biasa seperti Marc Marquez yang mampu menutupi kekurangan tersebut. Sementara Bagnaia, meski berstatus juara dunia, tampak kewalahan menghadapi motor yang semakin sulit dikendalikan. Pernat tidak ragu menyebut bahwa keberhasilan Ducati sepanjang musim 2025 banyak disebabkan oleh faktor Marc Marquez. Menurutnya, Marquez bukan hanya menunggangi motor cepat, ia menjadikan motor itu sesuatu yang lebih dari sekedar mesin kompetitif. Dominasi Marquez adalah mutlak. Dia membawa Ducati ke level yang baru. Tanpanya, Ducati akan tersesat, berjuang untuk mendapatkan poin. Dialah yang membuat perbedaan. Bukan motornya saja, rasa laparnya, bakatnya, kemampuannya membaca balapan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Pernyataan itu terasa semakin relevan melihat hasil di Australia. Tanpa Marquez, Ducati seolah kehilangan arah. Para pembalap lainnya termasuk Bagnaia dan Mikel Pirro gagal menemukan keseimbangan dan kepercayaan diri dengan GP25. Motor yang biasanya begitu stabil dan tajam di tikungan justru tampak sulit dikendalikan. Pernat bahkan menambahkan dengan tegas, tanpa Marquez, Ducati hanya akan menjadi tim yang bagus, bukan mesin pemenang. Ketika Ducati memutuskan untuk merekrut Marc Marquez dari Gresini, banyak yang awalnya menganggap langkah itu beresiko. Marquez datang dengan status legenda yang sempat terpuruk akibat cedera. Dan Ducati sudah memiliki juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia di tim utama.
Namun, kini keputusan itu terbukti sebagai salah satu langkah strategis paling jenius yang pernah dibuat Gigi Dalinya. Merekrut Marquez adalah langkah jenius. Mereka tahu bahwa dia bisa mengubah segalanya. Dan mereka benar, Marquez bukan hanya seorang pembalap, dia adalah fenomena. Mereka memiliki motor terbaik, tetapi Marquez yang melampauinya. Kata-kata itu kini terbukti. Dalam MotoGP musim 2025, Marquez tidak hanya konsisten tampil di podium, tetapi juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mengatur ritme balapan sesuka hati. Ia membawa Ducati melampaui batas teknis motor, seolah menunjukkan bahwa kehebatan sejati datang dari kombinasi manusia dan mesin. Namun, keberhasilan awal itu rupanya menjadi jebakan bagi Ducati. Ketika Marquez mampu menutupi kelemahan motor dengan gaya balapnya yang ekstrim, tim pabrikan mungkin tanpa sadar mengabaikan masalah mendasar yang mulai muncul di GP25. Hal ini pernah diingatkan langsung oleh Gigi Dalinya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu. Pembalap yang sangat cepat seringkali mampu menutupi kekurangan motor dengan kemampuan mereka sendiri, sehingga kita tidak bisa menilai performa motor hanya dari mereka. Justru masukan dari pembalap yang lebih biasa sering membantu kita memahami di mana kelemahan motor sebenarnya. Pernyataan itu kini terasa seperti peringatan yang relevan. Ducati tampak terlalu nyaman dengan hasil yang dibawa oleh Marquez, hingga mungkin kehilangan fokus terhadap masukan dari pembalap lain seperti Pecco Bagnaia atau Mikel Pirro. Ketika Marquez absen, kelemahan-kelemahan itu tiba-tiba terekspos dengan jelas, seperti luka lama yang tak pernah disembuhkan. Posisi Bagnaia saat ini memang serba sulit. Di satu sisi, ia adalah simbol kebangkitan Ducati modern. 2 kali membawa Ducati menjadi juara dunia. Namun di sisi lain, kehadiran Marquez yang begitu dominan menimbulkan bayangan besar di atasnya. Kegagalannya di Australia tidak bisa hanya dianggap sebagai kesalahan pribadi. Jika seorang juara dunia yang begitu presisi dan disiplin seperti Pecco Bagnaia kesulitan mengerem dan menikung dengan GP25, berarti ada masalah teknis yang lebih dalam. Namun, karena Marquez mampu menang dengan motor yang sama di seri-seri sebelumnya, banyak pihak di dalam Ducati mungkin menilai bahwa masalahnya bukan di motor, melainkan pada adaptasi Pecco Bagnaia. Disinilah letak dilema besar, antara percaya pada pembalap yang sudah terbukti membawa gelar, atau tetap mengandalkan keajaiban dari Marc Marquez. Ducati kini berada di persimpangan penting. Mereka masih memimpin dalam hal teknologi, aerodinamika, dan keseimbangan motor. Tetapi tanda-tanda bahaya mulai terlihat. Ketergantungan berlebihan pada satu pembalap luar biasa seperti Marc Marquez bisa menjadi pedang bermata dua. Sesuatu yang pernah menghancurkan kejayaan Honda di masa lalu. Selama bertahun-tahun, Honda bergantung penuh pada kemampuan super Marc Marquez untuk menutupi kelemahan RC Tuan Trivi. Ketika sang juara cedera, semua kelemahan itu akhirnya terekspos, dan tim yang dulu mendominasi berubah menjadi kesulitan sekedar finish di 10 besar. Kini, Ducati berpotensi mengulangi kesalahan serupa jika tidak segera melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek GP25. Desmos edisi GP25 sejatinya bukan motor yang buruk. Di lintasan lurus, kecepatannya tetap menakutkan. Dalam hal aerodinamika, masih menjadi standar industri. Dan stabilitasnya di kecepatan tinggi tetap mengagumkan. Namun ada indikasi bahwa keseimbangan antara kecepatan, traksi, dan kelincahan mulai bergeser ke arah yang salah. Selama ini, Marquez mampu menjinakkan motor itu dengan gaya balap agresif dan insting luar biasanya. Tapi kemampuan seperti itu tidak bisa dijadikan tolak ukur utama. Apa yang bisa dilakukan Marquez belum tentu bisa direplikasi oleh Bagnaia atau di Gian Antonio. Inilah tantangan besar bagi tim Ducati.
Bagaimana mengembalikan karakter GP25 agar lebih netral dan ramah untuk semua pembalap. Bukan hanya cocok untuk satu fenomena bernama Marc Marquez. MotoGP Australia 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi Ducati. Tanpa Marquez, mereka tampak rapuh, kehilangan arah dan daya saing. Pecco Bagnaia yang biasanya menjadi penopang utama tampil frustasi. Sementara GP25 menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Ducati harus segera mengevaluasi proyek GP25. Bukan hanya dari sisi performa teknis, tetapi juga dalam hal strategi pengembangan. Mereka perlu mendengar keluhan Bagnaia, memeriksa ulang data balapan, dan menyadari bahwa ketergantungan pada Marquez adalah risiko besar untuk jangka panjang. Mungkin benar kata Carlo Pernat, Ducati harus berterima kasih kepada Marquez, karena tanpa dia mereka hanya akan menyaksikan Aprilia dan KTM melewati mereka. Namun jika Ducati ingin tetap di puncak bukan karena satu pembalap, melainkan karena kekuatan tim dan motornya, maka sekaranglah saatnya untuk bertindak. Karena sehebat apapun Marc Marquez, bahkan ia tak akan selamanya mampu menutupi kekurangan sebuah motor yang mulai kehilangan arah.